Alhamdulillah jamaah masih di Selametinda dan hari ini kita sedang membahas tema doa-doa pengundang kebaikan. Nah, gimana nih Ustaz? Masya Allah, ternyata banyak lagi yang minta doa-doa ini. Doa ketika ada masalah yang mengimpit, ada masalahnya banyak. Ini gara-gara kita bahas ini banyak yang masuk nih. ini. Saya tadi mau telepon Isel, yang ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi bener banget, ada yang lebih gawat lagi, ini lagi Arjan. Karena kan kita dapat kabar bahwa kita itu akan mengalami resesi. Resesi, jangan panik dong. Jangan panik sampai ya? uang disimpan, sehingga tapi- tidak beredar uang itu. Harga-harga barang-barang ditahan, janganlah Iya, tapi kan terlalu wajar panik. kalau kita harus jaga-jaga Yang paling bagus antisipasi. itu doa. Nah, kalau gitu lanjut kita akan tanya doanya sama Ustaz Syam gimana Ya, Ustaz? yang tidak kena resesi. Amin. Nah, Ustaz Syam. Amin. Masya Allah. Ini apakah ada doa nih buat dijauhkan dari masalah yang menghimpit? Doa apa nih yang harus kita baca nih, Masya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Habib Guru dijelasin Ustaz Maulana, Habibullah, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, yang namanya orang terhimpit masalah biasanya tidak mau doanya panjang-panjang. Oh, Karena udah dalam keadaan terdesak, gimana saya bisa baca doa Ustaz gitu ya. Mikirin makan aja susah, gimana nih mau menghafal doa lagi yang panjang, subhanallah. Jadi pengennya doa-doa yang singkat, doa-doa yang simple, solusi-solusi yang insya Allah bukan hanya untuk dibaca tapi juga untuk direnungkan maknanya. Maka subhanallah, kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Intisari daripada orang meminta kepada Allah adalah mereka mengenal Allah. Artinya ketika sudah mengenal Allah, dia tidak akan pernah mengandalkan dirinya sendiri. Ketika mendengar kabar resesi, dia mendengar krisis moneter, dia mendengar suatu keadaan yang menghimpit, suatu keadaan yang sempit, ada ditakut-takuti dengan kemiskinan atau apapun itu. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya jangankan mengenal Allah, hati ini udah dekat dengan Nabi SAW, sudah tidak ada rasanya ujian itu. Subhanallah. Seorang wanita dikabarkan suaminya meninggal di medan perang, anaknya meninggal di medan perang, ayahnya meninggal di medan perang. Dia mengatakan, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni dosanya semua itu keluargaku. Tapi bagaimana keadaannya Nabi? Dia cuma mikirin keadaannya Nabi. Kenapa? Hatinya sudah terikat dengan Nabi SAW. Hilang semua sedihnya ketika melihat Nabi sehat-sehat saja. Subhanallah. Seorang sahabat mengatakan, Allahumma khudh basari, ya Allah cabut aja penglihatanku ini. Kenapa? Karena matanya hanya ingin melihat Nabi SAW. Artinya tidak ada gunanya semua ini kalau hati ini tidak terikat dengan Nabi. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang dalam keadaan sempit, yang dia butuhkan adalah tidak mengandalkan dirinya sendiri alias bertawakal ala Allah. Maka kalimat singkat sebagai doa yang insya Allah dibaca dalam keadaan kesusahan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurusi, ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon, aku mengeluh, aku meminta, aku mengandalkan rahmatmu ya Allah. Aku tidak mengandalkan selain daripadamu ya Allah. Berkata seorang sufi Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya ketika seseorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah mengandalkan ilmunya. Sehebat apapun ilmu ekonomi saya tidak bisa mengalahkan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun saya menghitung-hitung pengeluaran, ternyata ada orang yang keluar terus duitnya tapi ternyata tidak miskin-miskin juga karena sedekah. Tidak ada orang jatuh miskin karena sedekah. Subhanallah. Gimana? Kalau menurut ahli ekonomi, ini orang pasti jatuh miskin karena keluar terus duitnya sedekah. Tapi tidak pernah kita dengar ada orang jatuh miskin karena sedekah. Tidak ada. Kita melihat secara hitungan matematika, dia menang judi terus, pasti jadi orang kaya. Tapi tidak ada orang kaya raya karena judi, subhanallah. Tidak ada orang kaya raya karena menipu orang lain. Paling kekayaannya hanya sekilas saja terlihat, namun ternyata di belakangnya hutangnya jauh lebih banyak daripada orang. Subhanallah. Maka seseorang ketika membaca kalimat ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Sama-sama kita baca, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, yang maha mengurusi, engkaulah yang selalu hidup, senantiasa hidup dan menghidupiku. Engkau yang senantiasa mengurusiku, ya Allah. Rahmatmu yang aku andalkan. Aku tidak mengandalkan diriku sendiri. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah. Kalau kita sudah memaknainya, insya Allah kita nggak takut kegelisahan akan besok makan apa. Betul. Karena ada yang maha mengatur ya. Karena kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya adalah urusan Allah. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Guru mau kemana nih? Ustaz Maulana. Saya mau simpulkan. Kenapa tuh? Apa tuh? Ternyata Ya, ini, apa tuh buat Ustaz? yang di rumah,
ada doa yang saya mau bagikan sama jamaah. Ih, Masya Allah. Doa apa tuh Ustadz? Doa namanya sapu jagat. Masya Allah. Gimana tuh doanya tuh Ustadz? Doa yang meliputi semua permintaan orang. Waduh. Mau nggak? Mau dong Ustadz, nggak? mau Dan dong. semua pasti hafal. Apa tuh? Apalagi sudah dinyanyikan sama wali band. Wah, gimana tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kok jadi lip sync? Nah, Guru, ini berarti pas banget nih. Kita jadi kan tidak mau memikirkan hanya dunia saja. Nih, gimana nih? Kita supaya bisa selamat di dunia dan akhirat ada doanya enggak nih? Masya Allah. Itulah saya bilang tadi, doa pas sapu jagat. Langsung Pas aja. banget. Pas yang, banget. yang mau saya sampaikan Berkaitan. berkaitan dengan yang ditanyakan Masya Mikdad. Allah. Silakan Guru, langsung aja. Izin Habib yang Masya Allah doanya diijabah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Karena Alamin. keturunan Nabi Amin. Sasam yang doanya diijabah dengan keutamaan Al-Quran yang dihafalnya. Allah. Mikdad yang dikabulkan doanya karena senantiasa dizolimi oleh saya. Terzolimi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu berkah luar biasa, ada doa yang meliputi semuanya. Bahkan kita baca ketika kita berada di ruku Yamani. Di ruku Yamani ketika kita tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada 3 yang ada di sini. Kenapa disebut doa sapu jagat? Karena meliputi semuanya. Apa yang kita minta? Ada 3. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia. Kemudian minta kebaikan yang ada di akhirat. Lalu yang ketiga, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bukankah ini doa yang luar biasa? Makanya di setiap kita berdoa, tutuplah doa kita dengan doa ini. Kenapa? Karena ini meliputi semua yang kita butuhkan. Semua yang kita minta. Alhamdulillah berasal dari guru kami, Allah yarham, Andre Gurta, Kiai Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren An-Nahdha, dan juga diberikan oleh gurunya beliau, Gurta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle, yang mengajarkan beliau, kemudian mengajarkan kami lagi. Yakni ketika kita membaca doa ini, cara yang kita gunakan berhenti ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika kita berkata Rabbana atina fid dunya hasanah, maka minta, sebutlah apa yang engkau minta yang ada di dunia. Kemudian wafil akhirati hasanah. Kebaikan ada di akhirat adalah surga, dan nanti ditutup dari jauhkanlah kami dari apinya neraka. Dan ini menariknya, kita bisa baca doa ini kapan saja, di mana saja, pada saat kapan saja. Karena doa ini adalah meliputi semuanya yang kita minta. Apa yang kau butuhkan? Nah, tapi ketika kita berdoa, betul kata Ustaz Sam tadi, bukan hanya berdoa, tapi harus ada prakteknya, harus ada amalannya. Dan ada kedekatan kita dengan Allah lewat doa-doa itu. Habib, makasih banyak tadi sudah diajarkan bagaimana kita menjadikan doa ini adalah kedekatan kita. Betul. Kedekatan kita kepada Allah. Makanya ayo kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan yang ada di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Dan bisa juga ditambahkan Inna jannata ma'abarar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Tapi kalau cukup yang tadi, sudah cukup, karena ini adalah doa sapu jagat. Dan diupayakan semua jamaah baca setiap akhir doa, baca ini. Tutup doa dengan baca ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Aduh, lega rasanya. Lega ya? Karena apa yang kita sampaikan tersampaikan. Betul, betul. Alhamdulillah. Jamaah juga pasti lega banget. Pasti Lega senang banget. banget. Karena ini banyak banget ilmu-ilmu yang memang ini penting banget nih. Penting Apalagi banget. banyak banget keresahan-keresahan jamaah yang pasti harus ditutup dengan doa. Nah, tapi selanjutnya kita akan membahas nih mengenai doa lagi. Ya. Nah, jamaah boleh siapin catatannya bagi yang belum. Karena Ya. kita akan kasih dulu tayangan berikut ini. Silakan. Tayang apa sih? Tapi perlakuan anak ibu yang membuat kami seperti itu, ibu. Sini nomor yang punya ini, biar saya yang Kami telepon. juga kena marah bu karena ngasih nomor orang. Takut kalian kan? Kalau kalian nggak takut, mana mungkin kalian nggak kasih nomornya? Tapi udah kami kasih bu sama si Dika. Jangan macam-macam kalian. Panjang-panjang ini, bu panjang kan? Kalian tahu bapaknya kerja apa? Kajari di tebing. Biar kalian tahu ya, kepala Kejaksaan Negeri. Saya istrinya.
Ya Allah, Astagfirullahaladzim. ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar Betul, buat kita betul, ya. betul. Mungkin ada solusi terbaik. Kalau Amin. mungkin ada, mudah-mudahan udah selesai lah urusannya. Nah, pas banget nih. Ustadz ada yang nanya nih ke aku. Apa nanyanya? Ustadz, Ah. adakah doa pengundang kebaikan untuk para istri agar lebih kalem, tidak marah-marah terus dan lebih sabar? Nah, ini dia. Ada nggak sih Ustadz? Saya tahu Mikdad ini selama ini kan saya selalu jahilin. Heeh. Tapi jahilannya Mikdad ke saya itu nusuk banget. Udah tahu saya tidak punya istri. Nanyanya Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf Ustadz, nggak ada maksud, tapi ini kan aku mewakili pertanyaan. Ya udah deh, kalau gitu mending kita tanyanya sama siapa ya Ustadz ya? Ya, tanya aja kepada Ya udah Habib. deh, mohon maaf nih sebelumnya. Apakah ada doa pengundang kebaikan untuk para istri agar lebih kalem, tidak marah-marah, terus lebih sabar? Nah, ini mohon penjelasannya. Habib. Maaf ya, Habib. Ya, nggak apa-apa. Ustaz, Habib tuh kalau keluar kota istrinya nyusul, Ustaz. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Karena kan ganteng, pasti banyak yang mau. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar kita semuanya pasangan. Berpasang. Jadi, Masya Allah. maaf ya, Habib. Masya Allah. Candaan itu membuat sesuatu menjadi lebih Iya, fresh. bercanda. Tapi Habib. kalau ada yang candain seperti itu, Habib mau kan? Enggak, Astagfirullah. biasa aja udah terbiasa seperti itu. Dan subhanallah di antara hal yang ibadah, nikah itu adalah ibadah. Tapi bukan hanya enak-enaknya aja, jangan salah. Nah, betul. Dinamika dalam rumah tangga juga ibadah. Kayak tadi ada yang marah, ada yang ini dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala taruh nikah itu sebagai ibadah yang luar biasa. Bahkan dikatakan, mohon maaf saya pinjam kalimat ini, seseorang mendatangi istrinya ataupun perkumpulan antara suami dan istri itu afdolnya kayak 1000 rakaat sholat. Wah. Kayak 1000 rakaat sholat. Luar biasa ya. Tapi di sini jangan mikir enaknya aja, tapi dinamika di situ. Bagaimana melatih kesabaran, bagaimana ngertiin satu sama yang lainnya. Nah, inilah yang disebut nikah sebagai ibadah. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan adab, tentunya adab kita ketika mendatangi istri ataupun ini khususnya bagi ibu-ibu yang bakal punya mantu ataupun bagi pasangan yang ingin menikah, mudah-mudahan yang belum ada jodohnya Amin. disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib yang itu. Oh iya. Jadi di antara adabnya kalau orang punya pasangan pertama kali jangan main asal tabrak ya. Nah, tapi sholatlah dulu sunnatuz zafaf, sholat 2 rakaat bersama-sama. Karena kita ingin membimbing daripada pasangan kita ataupun keluarga kita bukan hanya di dunia, tapi kita kumpul di dunia wal akhirat. Nah, di antara adabnya ketika kita selesai sholat, ada para alim ulama juga ngajarkan membaca Yasin bersama-sama. Kemudian sebelum mendatangi daripada pasangan. Baca Yasin dulu sebelum baca salat Yasin. sunat. Habis Baca baca Yasin dan kemudian pegang nasiyah. Nah, ini kalau boleh Habib praktekkan, Ya. ini ubun-ubun depan. Nasiyah itu namanya ubun-ubun depan. Nah, itu doa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayya wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alayya. Nah, ini dibaca doanya. Nah, ini mudah-mudahan pasangan kita dijadikan pasangan yang solehah. Amin. Dan juga perlu kita ingat ada kisah seorang wali, dia jadi wali Allah berkat sabar kepada istrinya. Jadi dinamika rumah tangga juga memiliki pondasi utama. Apa pondasi utamanya adalah sabar. Oh, berarti saya Baik. tahu. Kenapa Ustadz? Habib jadi wali karena sabar ke istri. Ini nanti nonton Ustaz. Nelpon Ustaz ya kan. Ustadz Maulana, bukan saya. Nah, ini kita ulangin bersama-sama Ayo, ya ayo, doanya ya. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairiha khairi ma jabaltaha alaiha Wa khairi ma jabaltaha alaiha. wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Nah, ini dibaca doa ini khususnya bagi pasangan yang Dibaca waktu di ubun-ubunnya. di ubun-ubunnya, dan lebih bagusnya adalah dibacakan setiap malam sebelum Oh iya. Iya. Berarti kalau Saya saya kasih tidak punya titik-titik. pasangan, saya pakai ubun-ubun saya ayat sendiri. kursi aja cukup Ustaz. Buat perlindungan.
Ayat kursi cukup. Ayat kursi aja cukup buat perlindungan. Itu sebenarnya lebih nyesek sih. Tapi Habib balasannya nyetik banget. luar biasa. Jadi jangan satu sama ya. Aku dijailin juga. Ya lah, Ustaz. Bercandanya jadi ilmu. jadi- Kata Rasulullah benar, sallallahu alaihi Masya Allah, wasallam. luar Begitulah biasa. perkumpulan Kan jamaah Rasulullah. juga ada yang masih Jadi sendirian. canda-candaan kita ini canda-candaan memberikan ilmu buat Amin, jamaah. ya Rabbal Jadi Masya jangan mohon Allah. maaf ya kalau mungkin ada yang salah yang saya katakan. Habib maaf ya Habib. Masya Allah, sama-sama, Ustaz. Ini udah ditelepon kali aku tadi sama. Baik, Masya Allah jamaah. Luar biasa pembahasan kali ini penting sekali. Masya Allah doa-doa ini supaya kita juga dilindungi, juga didatangkan kebaikan Oke. kepada kita. Nah, tapi selanjutnya ini kita kayaknya harus menjawab pertanyaan jamaah nih guru-guru. Karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Iya. 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 Apa nih di Ruqyah juga nih anak-anak nih. Kok ini bisa terbang ya? Ada surat bisa terbang. Ih kok ada surat? Mana orangnya ya? Iya makanya. Habib lihat orangnya? Makanya kita tadi berasa Luar merinding. biasa. Mana ngapain. orangnya ya? Kok Kasihan bisa banget. terbang ke sini? Masuk suratnya bisa terbang. Ya maaf, dia suka jalin kita. Orang lagi syuting, lari. Pura-pura aja kita tidak lihat dia ya. Tarinya nggak jelas lagi. Kenapa kesana kesini tinggal? Nambah-nambah kerjaan. Baik, langsung aja Sini, kita sini, bacakan. sini. Sini. Ah, dipanggil sama Ustadz. Masya Allah. Nah, Kali ini kau yang baca. karena kamu tadi Kau yang baca. langsung bacakan yang kencang. Yang bacain Ustaz. Ya, yang Iya kencang. dong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Jadi Iya, gini, siap. dulu saya sempat frustasi karena setiap saya berdoa, saya merasa bahwa doa saya enggak dijabah sama Allah. Sampai akhirnya ada yang memberitahu bahwa berdoa melalui media tertentu bisa langsung dijabah. Emang benar begitu Ustaz? Oh gitu. Ya, Yang Media jawab. apa? Tahu kan orang media Yang nih. jawab. Ustaz. Habib Salah nih. Abdullah. Ya, kita ke Habib Abdullah dulu ya. Bisa-bisanya. Sana. Masya Allah. Ngapain ke sana? Ke sana dong. Ya Allah. Ke sana nggak ada pintu. Enggak ada sana. Ya Allah. Maaf ya Habib. Siap. Kayaknya Habib aja deh. Masya Habib, Allah. langsung dijawab Habib. Siap. Silakan Habib. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkait doa dengan media. Betul. Media ini bisa dikatakan juga wasilah perantara. Ya, kita juga ini media juga wasilatul i'lam. Oh iya, benar juga. Media yang menghantarkan pesan. Maka doa adalah butuh media. Doa juga butuh perantara, butuh perantara yang insya Allah menyampaikan hajat seorang hamba itu kepada Allah. Dan sebaik-baik media adalah diantaranya yang diajarkan oleh beberapa para alim ulama, diantaranya di dalam kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Kita sebagaimana mengambil daripada surat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu isinya doa. Dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Pujian dulu kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupain yang ngajarin kita doa siapa? Yang ngajarin kita doa guru kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga di antara media yang perlu kita sampaikan ketika kita berdoa apa? Istighfar. Mohon ampun dari Allah. Kemudian yang keempat doa kepada orang tua ataupun kepada guru-guru kita. Ini setelah itu sebutin hajat kita apa mudah-mudahan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. ya Allah, Fadhil ya Ustaz Rabbal Syam mungkin bisa ditambahkan ini biar nambah manfaat. Tentang doa pakai media. Iya. Apakah itu bukan kemusyrikan? Kan Subhanallah. katanya kenapa tidak langsung aja berdoa kepada Allah? Iya. Pasti ada komentar begitu. Kenapa harus pakai media? Gitu. Iya, Masya Allah. Jadi banyak salah kaprah dianggapnya dengan media seperti ini kita melakukan kesyirikan. Padahal media itu bukan hanya berbentuk batu, Ya, pohon, iya, bukan betul. berbentuk keris. Tapi tawassul itu adalah tawassul dengan tadi Al-Fatihah, sholawat. Kemudian ada tawassul selanjutnya, kita flashback ke tausiah pertama, bahwasanya tawassul dengan amal soleh. Nabi Musa alaihissalam bertawassul dengan amal solehnya membantu orang lain, akhirnya dibantu sama Allah. Jadi kalau dengan media apa? Ya Allah, begini, lebih bagus bertawassul dengan media dibandingkan bernazar. Ada orang punya hajat, saya ingin lulus ya Allah, kalau kau luluskan saya puasa 3 hari. Jangan, balik, ya Allah saya puasa 3 hari, kalau kau terima puasa 3 hari ini luluskan saya. Nah itu bertawassul dengan amal soleh. Jangan, ya Allah kalau saya lulus ini saya belikan mobil ibuku.
kebalikin. Saya belikan mobil ibuku dulu, setelah itu ya Allah kalau kau anggap ini amal soleh maka luluskan saya. Masya Gitu. Allah. Jadi kalau orang nadar itu pelit, tapi tawassul dengan amal soleh itu baik. Waduh, Masya Allah, bertawasul dengan amal soleh, Masya Allah. Jadi kejawab kan? Kejawab ya. Jadi yang tadi itu kabur-kaburan udah aman terjawab dia. Iya, Iya, betul. Jadi nggak salah kaprah lagi nih, Masya Allah. Kalau itu nih. bukan tawassul, itu mau diruqyah. Baik, Masya Allah, ini kasihan nih ada satu pertanyaan lagi, lagi nih. pertanyaan. Coba, Ya, kita coba. kasih kesempatan lagi. Ah. Dari Instagram @anakalem. Wih, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Mikdad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan niat balik ke Bandung? Ayo mau nebeng dong, Bang. Aduh, aku aja nebeng sama travel, kadang dapat nyetir sendiri ngantuk, capek nyetirnya. Siapa yang mau ikut sama Mikdad kalau pulang kampung, ayo ikut ke travel di mana dia ada. Jadi bareng-bareng naik travelnya, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan membacakan lagi pertanyaan yang udah masuk ke sosial media Islam Tinda. Tetap di Islam Tinda, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Dengan catatan bayar sendiri.